ESK, Season 35. Bab 341, saya akan mogok. Semua orang lari panik. Su Zimo tergantung di belakang dan mampu mencegah serangan lipan darah. Pada kenyataannya, saat Raja Lipan Darah muncul, mata Night Spirit bersinar dengan niat membunuh yang membunuh dan bahkan memendam pikiran untuk berbalik melawan Raja Lipan Darah. Namun, Su Zimo tidak ingin terjerat dengan makhluk beracun di tempat ini dan memberi isyarat agar Night Spirit hanya melindungi Xiaoning. Yang paling penting, itu karena Su Zimo waspada dengan orang lain. Jiang Yu. Secara teori, Su Zimo tidak boleh curiga dengan komandan yang ditunjuk oleh Kaisar Zhou Agung. Namun, melalui interaksinya, Su Zimo yakin ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Su Zimo berlari di tanah. Di bawah kerikil tidak jauh di depan, dua tas besar muncul dan segerombolan darah lipan akan segera muncul. Night Spirit adalah langkah lebih cepat dan dengan satu lompatan, diinjak dengan kaki yang besar. 5 cakar diperpanjang diam-diam dan meraih dengan kekuatan. Uff! Darah lipan melingkar bersama dan bola merah hitam yang baru saja muncul dihancurkan oleh Night Spirit langsung. Meskipun darah beracun berceceran di seluruh Night Spirit, itu acuh tak acuh dan hanya mengguncang semuanya sebelum terus berlari ke depan. Night Spirit juga tidak bisa terluka oleh darah beracun yang mengerikan. Di belakang kelompok itu ada lautan merah dan hitam, seolah-olah ombak tak berujung melonjak saat lipan darah yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Setelah menderita cedera, Raja Lipan Darah tidak lagi berani melambaikan perasaannya dengan santai. Namun, ia mendapati dirinya harus mundur karena panah Su Zimo setiap kali ingin menyerang balik. Perburuan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum kelompok itu menemukan warna hijau rumput di depan. Di dalam gurun yang sunyi itu, hijau melambangkan kehidupan dan semua orang merasa segar kembali. Ketika mereka terbang di atas rumput, laut merah dan hitam mengejar mereka berhenti secara bertahap. Darah lipan hidup di padang pasir dan tidak akan meninggalkannya dengan mudah. Berdiri di tepi padang pasir, Raja Lipan Darah mengangkat tubuhnya yang besar dan mengocok kakinya yang 1000, meraung ke arah kelompok Su Zimo. Mata merahnya tampak marah. Ketika mereka melihat itu, semua orang melambat dan akhirnya menyingkirkan pedang terbang mereka untuk turun ke tanah. Terengah-engah, mereka semua bingung. Pelarian itu telah mengambil korban besar pada energi roh semua orang dan mereka hampir kehabisan tenaga. Mereka tidak akan bertahan lebih lama jika mereka harus terus terbang. Ji Yaoxue menghitung kerumunan dan dia menghela nafas dengan lembut saat matanya redup. Dalam waktu kurang dari sehari, 50 orang yang memasuki medan perang kuno turun menjadi kurang dari 20. Para penggarap eliksir dan peringkat senjata memiliki ranah kultivasi yang lebih rendah dan kebanyakan dari mereka tidak berhasil. Terlepas dari 5 penjaga Zhou besar, termasuk Jiang Yu, Su Zimo, Su Xiaoning dan 3 dari puncak etiril, beberapa yang menyedihkan ditinggalkan dan semua orang dalam semangat rendah, tampak celaka. Untuk berpikir bahwa medan perang kuno akan menjadi kejam ini. Awalnya, kebanyakan dari mereka menyimpan harapan ekspedisi yang bermanfaat. Bahkan, mereka bermimpi tentang mendapatkan eliksir Unlocking Meridian, menghubungkan senjata roh atau warisan dari beberapa sekte yang jatuh. Tetapi sekarang, beberapa dari mereka benar-benar ketakutan dengan apa yang baru saja mereka alami. Selain Jiang Yu, bahkan beberapa penjaga Zhou Agung yang tersisa mengungkapkan jejak ketidaknyamanan dan ketakutan di mata mereka. Haruskah kita menemukan tempat tinggal dan hanya berkultivasi di sana selama setahun tanpa keluar lagi? Seorang kultivator perempuan bertanya dengan takut-takut. Dalam waktu kurang dari sehari, lebih dari setengah pembudidaya tewas. Jika mereka terus berkeliaran di tahun yang tersisa, dapatkah mereka keluar hidup-hidup? Betul sekali. Petik 2. Si Yutang terbatuk dengan lembut. Roh Qi di medan perang kuno sangat kaya. Itu tidak akan sia-sia perjalanan bahkan jika kita hanya berkultivasi selama setahun di sini. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia menatap Su Zimo yang tenang dan acuh tak acuh, tertawa kering. Jika seseorang ingin mati dan ingin terus keluar, teruskan saja. Namun, jangan harap kami mengikuti Anda. Petik 2. Jalan kultivasi adalah sesuatu yang menantang langit untuk memulai. Setiap langkah dipenuhi dengan duri dan itu wajar bahwa seseorang akan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Jika seseorang takut untuk maju setelah bertemu dengan beberapa kemunduran, prestasi mereka di masa depan akan terbatas juga. Su Zimo mengabaikan si Yutang dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan, untuk mencapai pemahaman. Dari mereka yang tersisa, meskipun semua orang dari Ethereal Peak, Si Jian, Jun Hao dan yang lainnya terkejut, tidak ada dari mereka yang ketakutan di mata mereka, tatapan mereka masih teguh. Jiang Yu berkata dengan suara yang dalam, kami tidak memiliki banyak orang lagi sehingga tidak ada yang harus bertindak sendiri dan membagi kekuatan kami.
Kami akan mengikuti rencana awal menuju ke gua itu untuk bermalam. Petik 2. Komandan Jiang, haruskah kita beristirahat sebentar dulu untuk memulihkan kekuatan dan energi roh kita? Seseorang menyarankan. Tidak. Jiang Yu menolak saran itu tanpa ragu-ragu. Waktunya ketat. Kita harus bergegas dan sampai di sana sebelum malam tiba. Petik 2. Dia memberi isyarat dan menentukan arah sebelum berjalan di depan untuk memimpin semua orang. Ji Yaoxue melambat dan datang ke sisi Su Zimo, bertanya dengan khawatir dengan ekspresi khawatir, "Zimo, apakah kamu baik-baik saja?" Tidak peduli apa, dia telah menyaksikan darah beracun dari lipan darah yang disemprotkan pada Su Zimo. Dia masih khawatir bahwa darah beracun itu dapat merusaknya. "Saya baik-baik saja." Petik 2. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Ada yang tidak beres dengan Jiang Yu. Anda harus berhati-hati dengannya." Petik 2. Ji Yaoxue berhenti sejenak dan mengangkat alisnya, tampak bingung. "Meskipun kami menderita banyak korban, itu adalah kecelakaan dan kami tidak bisa menyalahkan Jiang Yu sepenuhnya. Selanjutnya, ia berada di medan perang kuno 10 tahun yang lalu dan membuatnya hidup kembali. Ayah juga menunjuknya sebagai komandan. Saya tidak berpikir seharusnya ada masalah." Petik 2. Masalahnya justru karena dia pernah ke medan perang kuno sebelumnya. Petik 2. Su Zimo menjawab, mengingat pengalamannya, tidak mungkin dia tidak bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan mayat-mayat itu. Namun, dia mengizinkan yang lain untuk mengambil tas penyimpanan. Selanjutnya, berhenti sejenak, dia melanjutkan, setelah menemukan mayat-mayat itu, dia tidak terus bergerak maju. Ji Yaoxue sangat pintar dan langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah juga. Su Zimo berkata dengan suara rendah, "Faktanya, saya curiga dia sengaja membiarkan mereka mati untuk melemahkan kekuatan tim." Petik 2. Tapi motif apa yang dia miliki untuk melakukan itu? Apa yang dia dapatkan dari hal itu? Ji Yaoxue tidak bisa mengerti. Su Zimo menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu." Petik 2. Bagaimana kalau kita bergabung untuk menekan dan menginterogasinya sekarang? Tepat setelah dia mengatakan itu, Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya atas sarannya sendiri dan mengerutkan kening. "Tidak, semua orang lelah dan lelah sekarang. Selanjutnya, Jiang Yu memiliki bidang kultivasi tertinggi dan kami tidak akan dapat menahannya bahkan dengan kekuatan gabungan kami." Petik 2. Tiba-tiba, Ji Yaoxue menyadari fakta yang mengerikan. Jika benar-benar ada sesuatu yang salah dengan Jiang Yu, tidak ada yang akan menjadi lawannya diberikan kekuatannya sebagai 6 cultivator pembentukan Yayasan 6 Meridian. "Jika kamu setuju, aku akan menyerang untuk menjatuhkannya." Saat itu, suara Su Zimo terdengar, nadanya santai dan acuh tak acuh. Namun, untuk beberapa alasan, kata-katanya membuat hati Ji Yaoxue yang awalnya tidak tenang langsung tenang. Bab 342, Dinasti Sang Besar. Meskipun Ji Yaoxue tidak percaya bahwa Su Zimo bisa menjatuhkan 6 cultivator pendirian Yayasan 6 Meridian, kata-katanya memberinya rasa jaminan yang tidak bisa dijelaskan. Itu perasaan yang sama yang dia rasakan saat itu di Changlang Mountain Range. Tiba-tiba, Ji Yaoxue memikirkan sesuatu dan pipinya memerah, mengungkapkan kecantikan yang sempurna. Saat imajinasinya mulai liar, suara Su Zimo berdering lagi. "Seseorang datang." "Ah!" Ji Yaoxue tersentak kembali ke akal sehatnya dan mengikuti tatapan Su Zimo. Namun, dia tidak melihat siapapun. Dalam kebingungannya, mata Su Zimo menyipit dan berkedip ketika dia tiba-tiba menyatakan, "Semuanya, tolong berhenti. Ada sekelompok pembudidaya menuju ke arah ini dengan cara yang mengesankan. Mereka sepertinya tidak ramah. Semuanya, berhati-hatilah." Petik 2. Saat dia mengatakan itu, keributan terjadi di kerumunan. Kelompok 50 pembudidaya mereka telah menderita kerugian besar dan turun menjadi kurang dari 20 yang kelelahan. Jika ada orang yang memiliki niat buruk, ada kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Jiang Yu berjalan tepat di depan dan punggungnya menghadap Su Zimo. Niat dingin dan membunuh melintas di matanya. Tidak ada siapa-siapa. Banyak pembudidaya melihat sekeliling dan ke atas dengan gugup. Namun, mereka tidak melihat apapun selain kekosongan. Tiba-tiba, suara pakaian berkibar terdengar di udara di depan. Pada awalnya, itu hampir tidak terdengar tetapi semakin keras seiring berjalannya waktu. Tak lama, bayangan muncul di cakrawala dan melaju dengan kecepatan sangat cepat. "Komandan Jiang, apa yang harus kita lakukan? Apakah mereka menargetkan kita?" Seorang kultivator yang ketakutan bertanya dengan suara rendah. Jiang Yu tidak menjawab dan hanya tersenyum dingin. Ada lebih dari 50 pembudidaya di sisi lain dan mereka tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Beberapa penjaga Zhou besar berteriak dengan ekspresi berubah, "Dinasti Sang Besar." Setelah mendengar kata-kata itu, hati semua orang tenggelam. Jun Hao mengerutkan kening, tampaknya terkejut.
Ekspresi Ji Yaoxue berubah sangat mengerikan juga. Wilayah utara Tianhuang terdiri dari 4 dinasti besar, Great Xia, Great Shang, Great Zhou, dan Great Yu. Selalu ada perang di perbatasan dan dinasti hidup berdampingan seperti api dan air. Dalam keadaan seperti itu, hampir setara dengan hukuman mati bagi mereka untuk menemui para pembudidaya dari dinasti Sang Besar. Tatapan Su Zimo mendarat pada Jiang Yu dan hatinya bergerak ketika dia samar-samar memahami sesuatu. Penampilan para pembudidaya dinasti Sang Agung terlalu kebetulan dan sempurna, ini adalah momen terlemah mereka. Selain itu, para peladang dinasti Sang Besar telah menemukan mereka dengan ketelitian dalam waktu kurang dari sehari, seolah-olah seseorang membimbing mereka. Tidak ada yang masuk akal. Namun, semuanya bisa dijelaskan jika Jiang Yu adalah seseorang dari dinasti Sang Agung. Dia sengaja membawa semua orang ke mayat sebelumnya karena dia ingin memanfaatkan lipan darah untuk melemahkan kelompok mereka. Setelah melarikan diri, Jiang Yu menolak untuk membiarkan semua orang beristirahat dan terus berlari sampai energi roh mereka hampir habis. Pada saat terlemah mereka, dinasti Sang Besar muncul. Semuanya sangat logis dan sempurna. Saya Duan Mingda dari dinasti Sang Besar. Saya mendengar bahwa putri ketiga Great Zhou ada di sini jadi saya datang khusus untuk mengundang Anda sebagai tamu. Petik 2. Meskipun dia disebut sebagai tamu, mereka sebenarnya menculik Ji Yaoxue dengan paksa. Orang yang berbicara mengenakan jubah brokat dan menatap Ji Yaoxue dengan puas. Setelah itu, Duan Mingda mengalihkan pandangannya ke yang lain dan tersenyum kejam, berkata dengan dingin, adapun yang lain. Mereka akan dibunuh tanpa ampun. Bersiap untuk bertempur. Ji Yaoxue mengambil napas dalam-dalam dan membuat keputusan cepat. Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada ditawan. Penggarap dinasti Sang Agung, Anda telah meremehkan saya. Petik 2. Pada saat itu, kelembutan di wajah Ji Yaoxue hilang, digantikan dengan tampilan baja dan pembunuh. Dia melirik ke samping dan berbisik, Zimo, bawa semua orang bersamamu dan melarikan diri sejauh mungkin. Anda tidak perlu peduli dengan saya. Petik 2. Su Zimo mengangkat alisnya dengan lembut dan tidak menjawab. Takut dia tidak menilai situasi dengan benar, Ji Yaoxue melanjutkan, saya yang mereka inginkan jadi saya harus mati bersama mereka. Namun, ini berbeda untuk kalian. Kamu bisa bertahan hidup. Zimo, berjanjilah padaku bahwa kau harus hidup dan memberitahu ayah tentang apa yang terjadi hari ini. Petik 2. Fufu. Petik 2. Saat itu, tawa dingin terdengar. Ji Yaoxue mengambil beberapa langkah ke depan dan berbalik. Dia memandang Ji Yaoxue dan Su Zimo dengan mengejek dan menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat, putri ketiga. Tak satu pun dari Anda akan melarikan diri hari ini. Petik 2. Jiang Yu, kamu memang pengkhianat. Ekspresi Ji Yaoxue berubah dingin. Semua orang dari dinasti Zhou Agung berakar di tempat, belum mengerti apa yang terjadi. Komandan Jiang, kenapa kamu? Bahkan para penjaga Zhou Agung tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi dan bertanya tanpa sadar. Duan Mingda tertawa kecil. Rekan Daois Jiang, Anda telah melakukan dengan baik bagi kami untuk dapat mengalahkan semua orang dari dinasti Zhou besar dan bahkan menangkap seorang putri. Petik 2. Betul sekali. Petik 2. Kultivator Great Shang lainnya tertawa dan mengangguk. Yang mulia pasti akan sangat menghargai rekan Daois Jiang atas kontribusi besar Anda. Masa depan Anda akan cerah. Petik 2. Sudah berakhir, sudah berakhir. Wajah si Yutang pucat seolah kehilangan orang tuanya saat dia bergumam berulang kali. Yang lain tampak sangat mengerikan juga. Awalnya, Jiang Yu adalah satu-satunya dukungan mereka sebagai 6 kultivator pendirian Yayasan 6 Meridian. Tetapi sekarang, ke-6 Meridian Foundation Establishment Cultivator mereka berada di kamp yang sama dengan yang berasal dari dinasti Sang Besar. Kalimat berikutnya Jiang Yu membuat hati semua orang tenggelam ke bawah. Ji Yaoxue, kamu sebaiknya menyerah. Selain saya, Brother Mingda juga berada di 6 Yayasan Meridian Foundation. Akan sulit bagi kalian untuk melarikan diri bahkan jika Anda memiliki sayap. Petik 2. Semua orang terkejut. 26 pembudidaya Yayasan Pendirian Meridian. Setelah Jiang Yu pergi ke sisi lain, Ji Chengtian dan 5 penggarap pembentukan Yayasan Meridian lainnya adalah orang-orang dengan alam kultivasi tertinggi yang tersisa. Kekuatan gabungan mereka tidak dapat menyaingi 6 tunggal Yayasan Pendirian Pembentukan Yayasan. Selanjutnya, semua orang kelelahan dan kekuatan tempur mereka berkurang. Ji Yaoxue bertanya perlahan, Jiang Yu, keluarga Ji saya telah memperlakukan Anda dengan baik. Mengapa Anda membalas kebaikan kami dengan tidak berterima kasih? Petik 2. Jiang Yu menjawab, memang, keluarga Ji belum mengecewakan saya. Namun, saya akan mati di medan perang kuno 10 tahun yang lalu jika bukan karena orang-orang dari dinasti Sang Besar. Petik 2. Jadi, kamu sudah menjual hidupmu ke dinasti Sang Besar 10 tahun yang lalu.
Jadi, itu alasanmu untuk melupakan siapa dermawanmu. Untuk melupakan siapa saja yang membawa Anda ke jalur kultivasi dan memberikan teknik kepada Anda. Petik 2. Jadi, itu alasanmu untuk melupakan kebaikan keluarga Ji padamu. Ji Yaoxue bertanya dengan keras dengan tatapan tajam, tidak mampu memadamkan api yang mengamuk di dalam hatinya. Setelah hening sejenak, Jiang Yu menjawab tanpa ekspresi dan dingin, saya tidak ingin mati. Jadi, kalian harus mati. Petik 2. Fu. Ji Yaoxue tertawa. Jiang Yu melanjutkan, Ji Yaoxue, jika Anda menyerah dengan patuh, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan menderita. Tapi, lebih baik kamu tidak melakukan hal bodoh. Petik 2. Tidak perlu bicara lebih jauh. Ayo berjuang. Mari kita lihat seperti apa akhir dari serigala yang tidak tahu berterima kasih seperti yang akan Anda temui di dinasti Sang Besar. Petik 2. Ji Yaoxue berkomentar dengan dingin, semua orang dari dinasti Sang Besar, dengarkan. Jika orang ini bisa mengkhianati dinasti Zhou Agung, dia dapat melakukan hal yang sama terhadap dinasti Sang Besar. Petik 2. Ketika mereka mendengar itu, ekspresi dari orang-orang dari dinasti Sang Besar berubah. Tatapan Duan Mingda berkedip untuk sesaat juga. Su Zimo memuji secara internal. Pernyataan Ji Yaoxue tidak lebih lemah dari senjata fisik apapun. Itu adalah komentar membunuh yang menyerang tepat di tempat vital Jiang Yu. Bab 343, tukarkan dengan hidupmu. Ekspresi Jiang Yu berubah ketika dia berkata dengan tergesa-gesa, wanita ini jelas mencoba menabur perselisihan di antara kita. Rekan-rekan Taois dari dinasti Sang Agung, jangan terjebak dalam perangkapnya. Petik 2. Memang, siapapun bisa tahu bahwa Ji Yaoxue sedang mencoba menabur perselisihan. Namun, hal yang luar biasa tentang komentarnya adalah bahwa bahkan jika orang-orang dari dinasti Sang Besar tidak jatuh ke dalam perangkap, akan sulit bagi Jiang Yu untuk mendapatkan kepercayaan mereka di masa depan. Bahkan, dia bahkan mungkin dicurigai, diragukan dan dibunuh kemudian. Duan Mingda merenung sejenak sebelum tersenyum. Tidak perlu khawatir, rekan Daois Jiang Yu. Anda telah melakukan perbuatan baik, jadi mengapa kami harus mencurigai Anda? Petik 2. Betul sekali. Yang paling penting saat ini adalah untuk membunuh kelompok pembudidaya Zhou Agung ini terlebih dahulu, jawab pembudidaya lainnya. Tiba-tiba, ekspresi Duan Mingda berubah saat dia melirik cakrawala yang jauh. Ada orang yang datang. Sekelompok sekitar 60 pembudidaya melaju kencang dengan niat membunuh yang ganas. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba. Itu adalah dinasti Xia besar. Kerumunan tersentak. Su Zimo menyapu pandangannya dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia menyadari keterkejutan dan ketakutan di mata Duan Mingda dan yang lainnya. Dari kelihatannya, ini tidak dikomunikasikan antara Great Sang dan Great Xia dinasti. Namun, pembudidaya Great Xia tiba tepat setelah pembudidaya Great Sang. Su Zimo tidak percaya bahwa kebetulan seperti itu bisa terjadi di dunia ini. Pasti ada sesuatu yang salah. Dengan kedatangan pembudidaya Xia besar, sekarang pertarungan tiga arah dan situasinya langsung menjadi sedikit aneh. Saat ini, kekuatan Great Zhou adalah yang paling lemah sementara Great Xia dan Great Sang setara. Namun, Great Xia dan Great Sang berada dalam keadaan konfrontatif. Keduanya waspada terhadap yang lain, takut bahwa pihak lain akan berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari kerugian mereka. Selain itu, kedatangan dinasti Xia besar memang agak aneh. Jika Jiang Yu adalah mata-mata dan memimpin para pembudidaya Sang Besar di sini, siapa yang membawa pembudidaya Xia besar? Mungkinkah itu benar-benar kebetulan? Mata Ji Yaoxue berkedip ketika dia tiba-tiba menyatakan, rekan-rekan Taois dari dinasti Xia besar, aku adalah putri dari Great Zhou. Bolehkah saya tahu siapa komandan ekspedisi Anda? Petik 2. Dari Kam Great Xia, pemimpin mereka adalah seorang pria yang mengenakan baju besi baja. Ekspresinya dingin ketika dia bertanya dengan suara yang dalam, saya Guo Yi. Apa yang kamu cari, Puteri Great Zhou? Petik 2. Rekan-rekan Daois Guo, saya mewakili Zhou besar untuk mencari aliansi dengan Great Xia sehingga kita bisa menghapus para pembudidaya Great Sang. Ji Yaoxue berkata, selanjutnya, kami tidak menginginkan apapun dari tas penyimpanan dan barang-barang yang tersisa. Satu-satunya hal yang kita inginkan adalah membunuh pengkhianat Great Zhou itu. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Duan Mingda dan pembudidaya Great Sang lainnya terkejut. Meskipun ada kurang dari 20 pembudidaya di sisi Great Zhou, mereka pasti akan menjadi ancaman jika mereka bergabung dengan Great Xia. Situasi mulai merugikan dinasti Sang Besar. Duan Mingda terkekeh dan meredakan ketegangan di udara sebelum menyatakan dengan keras, rekan Daois Guo Yi, para pembudidaya Zhou Agung sudah berada di akhir penerbangan mereka dan tidak ada yang perlu ditakuti. Tujuan Ji Yaoxue adalah agar kita memiliki hasil internesin. Rekan-rekan Taois dari Great Xia, tolong jangan jatuh hati padanya. Petik 2.
Guo Yi dari Grid Xia tetap diam. Dia mengalihkan pandangannya ke Su Zimo dan yang lainnya dengan serius. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuh para pembudidaya Zhou Agung terlebih dahulu? Adapun rampasan perang, dua dinasti kita dapat membaginya secara merata. Petik 2. Tentu saja. Ketika mereka mendengar itu, Duan Mingda dan yang lainnya setuju dengan mata cerah. Ji Yaoxue dan yang lainnya merasakan hati mereka tenggelam. Dinasti Sang Besar saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka, apalagi dikombinasikan dengan dinasti Xia Besar. Su Zimo mengerutkan alisnya sedikit. Keputusan Guo Yi terhuyung. Seolah-olah dia hanya mengatakan itu setelah dia menerima pesanan. Penampilan kebetulan dari dinasti Xia Besar ditambah dengan reaksi Guo Yi membenarkan dugaan Su Zimo bahwa ada mata-mata di dalam para pembudidaya Zhou Agung yang tersisa juga. Selain itu, status mata-mata di dinasti Xia Besar itu bahkan lebih tinggi dari Guo Yi. Sebelumnya, mata-mata itu telah menggunakan teknik khusus untuk mengirimkan informasi, menyebabkan Guo Yi datang dengan keputusan untuk bekerja sama dengan dinasti Sang Besar. Secara halus, Su Zimo mensurvei para pembudidaya Zhou Agung yang tersisa. Tatapannya berhenti sejenak pada salah satu dari mereka sebelum memalingkan muka. Jun Hao dari Azure Frost Sekte. Ketika mereka mendengar bahwa Xia Besar dan Sang Besar bergandengan tangan, para kultivator Zhou Agung sedih, marah, frustrasi dan putus asa. Namun, Jun Hao adalah satu-satunya yang tenang. Dia begitu tenang, seolah-olah dia tidak khawatir tentang keselamatannya sama sekali. Kelompok Guo Yi dan Duan Mingda masih mendiskusikan cara berbagi rampasan perang ketika Su Zimo menatap langit dan berjalan santai. Zimo, petik 2. Saudara. Ji Yaoxue dan yang lainnya terkejut, berteriak secara naluriah. Su Zimo tampak tidak sadar dan tiba tidak jauh dari kelompok Guo Yi dan Duan Mingda sebelum bertanya dengan acuh tak acuh, sudah terlambat. Apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Petik 2. Ini adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Grid Zhou, seorang penggarap pendirian Yayasan Tiga Meridian. Dia memiliki 18 pedang terbang tingkat tertinggi dan senjata roh yang sempurna, Blood Quencher. Jiang Yu berkata dengan suara berat. Para pembudidaya Grid Xia dan Grid Sang jatuh dalam kegemparan. Mereka memandang Su Zimo dengan mata terbakar, seolah-olah mereka ingin mengulitinya hidup-hidup. Senjata roh sempurna, apakah kamu serius? Duan Mingda menyipitkan matanya dan menatap Jiang Yu, mengucapkan setiap kata. Tentu saja. Petik 2. Jiang Yu mengangguk. Dia memperbaiki Blood Quencher itu secara pribadi di depan semua orang selama kompetisi sekte dinasti Zhou Agung. Duan Mingda menoleh ke Guo Yi dan berkata dengan senyum palsu, Brother Guo, bagaimana kita harus membagi senjata roh yang sempurna itu? Senjata roh yang sempurna sudah cukup bagi Golden Chorus untuk melakukan pertempuran berdarah. Baik itu Grid Xia atau Grid Sang, tidak ada yang akan menyerah begitu saja. Guo Yi mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, apa yang Anda sarankan, Brother Duan? Aku punya saran. Petik 2. Tiba-tiba, Su Zimo berbicara. Oh, apa? Duan Mingda dan Guo Yi berbalik dan menatap Su Zimo dengan tenang, mereka tidak menyembunyikan ejekan dan sarkasme di mata mereka. Bagi mereka berdua, Su Zimo seperti ikan di atas talenan sekarang. Siapapun yang menginginkan Blood Quencher. Tiba-tiba, Su Zimo berhenti dan menginjak kakinya dengan berat di tanah. Dengan ledakan keras, tanah bergetar. Dia menerjang maju dengan flash saat suara memekakkan telinga menggema dari tubuhnya. Guntur bergemuruh, darahnya terdengar seperti tsunami bercampur dengan suara harimau dan macan tutul dan sangat menakutkan. Bertukar. Dalam sekejap mata, Su Zimo sudah mendekat. Dia meraung dan mengucapkan kata pertama. Pada saat yang sama, pedang besar berwarna darah muncul di tangannya. Berdengung. 5 pola roh bersinar pada pedang dengan cara yang berbeda seperti matahari darah yang menyala-nyala. Itu terpancar dengan bau darah dan niat membunuh yang kuat. Para pembudidaya Grid Xia dan Grid Sang terkejut. Duan Mingda dan yang lainnya yang menghadapi Su Zimo merasa apokaliptik akan melonjak karena mereka tidak dapat bertahan melawan. Dengan Su Zimo mengayunkan tangannya dan Blood Quencher menggambar busur sempurna di udara, bersinar dengan cahaya berdarah yang mengerikan. Anda, saat ini, sudah terlambat untuk menghindar. Duan Mingda tidak punya waktu untuk berpikir saat ia mengeluarkan jimat perlindungan dan menghancurkannya di tempat. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Blood Quencher sudah turun dari atas. Hidup. Mereka yang menginginkan Blood Quencher harus menukarnya dengan hidup mereka. Dengan kata-kata terakhir Su Zimo, tubuh Duan Mingda dipecah menjadi 2 oleh Blood Quencher dan darah memercik segalanya, bahkan jimat perlindungan tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Seorang pembina Yayasan Meridian 6 Meridian terbunuh dengan satu celah. Bab 344, mengisi depan.
Tak satu pun dari penggarap dari 3 dinasti berpikir bahwa Su Zimo akan berani menyerang, apalagi mengharapkan serangannya. Selain itu, mereka terlalu dekat satu sama lain dan Duan Mingda sama sekali tidak dijaga karena dia tidak tahu apa-apa tentang Su Zimo. Bahkan sebagai 6 pendiri yayasan pembentuk yayasan, ia dibelah menjadi 2 oleh Su Zimo dan meninggal di tempat. Kerumunan meledak. Membunuh. Bunuh dia. Para pembudidaya Grid Sang sangat marah saat mereka meraung dengan mata merah. Jiang Yu telah menyaksikan Su Zimo beraksi sebelumnya. Saat Duan Mingda meninggal, dia memanggil pedang terbang dan melompat ke udara untuk menjauhkan dirinya dari Su Zimo. Namun, para pembudidaya lainnya tidak tahu yang lebih baik dan tetap berdiri di tempat, memanggil pedang terbang mereka yang bersinar dengan cahaya roh dan segel tangan yang disulap. Mereka siap menyerang sekaligus membunuh Su Zimo. Bang! Setelah membunuh Duan Mingda, Su Zimo tidak berhenti sama sekali dan langsung menyerang kerumunan. Kultivator di depan baru saja memanggil pedangnya ketika penglihatannya padam dan dia dikirim terbang. Meledak di udara, orang itu berubah menjadi kabut darah. Set! Semua pembudidaya tersentak ketika mereka melihat itu. Tabrakan sederhana menyebabkan seorang kultivator meledak. Kekuatan mengerikan dari ledakannya bisa dibandingkan dengan binatang buas kuno. Setelah melahap naga suci, Su Zimo mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organ. Setiap pukulan dan tendangan memiliki kekuatan 5.000 kg, tubuh seorang pembudidaya biasa tidak akan mampu menahan kekuatannya dalam bentrokan. Sementara dia mengirim orang itu terbang, Su Zimo mengayunkan Blood Quencher dan memotong secara horizontal. Uff! Kilatan darah muncul dan kepala besar terbang. Darah berceceran dari leher yang patah, membentuk pemandangan yang menakutkan. Awalnya Blood Quencher berwarna darah. Setelah menyentuh darah, bayangan pada bilahnya tumbuh lebih terang dan lebih merah menyilaukan. Semuanya, hati-hati. Orang itu sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat. Jangan biarkan dia dekat denganmu. Petik 2. Jiang Yu mengendarai pedang terbangnya dan berteriak dari udara. Kultivator Grid Sang yang tersisa dilanda ketakutan dan berharap mereka bisa mengutuk dengan keras. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Komandan mereka untuk ekspedisi, Duan Mingda, yang berada di 6 Yayasan Meridian Foundation, sudah mati. Adapun Su Zimo, dia mengamuk melalui kerumunan dan banyak pembudidaya ditebang oleh Blood Quencher sebelum mereka bahkan bisa melayang ke udara. Bahkan tanpa Blood Quencher, orang-orang itu kemungkinan besar akan mati jika Su Zimo mendekatinya. Sekarang dia memiliki Blood Quencher bertingkat sempurna di tangannya, dia seperti seekor harimau yang menumbuhkan sayap. Bahkan jika Su Zimo tidak menggunakan semua kekuatannya, 4 dan 5 penggarap Yayasan Meridian biasa tidak akan mampu menahan kekuatan tebasan tunggal dari pedang besar itu. Guntur instan. Su Zimo menunjuk ke depan dan berteriak pelan, guntur instan. Jepret. Suara memekakkan telinga bergemuruh dari langit saat petir setebal lengan turun seketika. Itu menghantam kerumunan, mengubahnya menjadi lautan kilat yang berkilau. Banyak pembudidaya menyulap seni roh secara instan untuk mempertahankannya. Mengambil kesempatan, Su Zimo masuk ke kerumunan sekali lagi dan berkedip-kedip kiri dan kanan. Di mana-mana pedangnya menunjuk, anggota badan yang patah akan terbang karena tidak ada yang bisa membela dirinya. Para pembudidaya Grid Sang di lingkaran luar memanggil 2 pedang terbang, berlarian ke udara dengan satu sambil menunjuk yang lain ke Su Zimo. Swoosh, swoosh, swoosh. Seketika, cahaya roh menari-nari di udara saat sinar cahaya melesat di udara seolah-olah ada ribuan sinar. Menurunkan tubuhnya, Su Zimo tergeletak di tanah dan merayap melalui rumput seperti ular dengan kecepatan yang sangat cepat. Rumput bergoyang, meninggalkan jejak ketika sosok Su Zimo nyaris tidak terlihat, dia telah menghindari lebih dari setengah pedang terbang. Di belakangnya, lumpur beterbangan di mana pedang terbang meninggalkan bekas mereka. Selusin pedang terbang yang tersisa terasa panas di ekornya. Tiba-tiba, mata Su Zimo menyala ketika dia bangkit dan menyalurkan garis darahnya, menyebabkan suara tsunami menggema dari tubuhnya. Meretih. Saat garis keturunannya bergejolak, tulang-tulangnya bergeser tanpa henti sementara tendonnya bergerak dan terdengar bersamaan. Seketika, tubuh Su Zimo membengkak. Istirahat. Dia berteriak, mencengkeram Blood Quencher dengan erat ketika otot-ototnya mengembang dan diikat menjadi satu, meledak melalui lengan bajunya dalam sekejap. 2 lengan tebal mengerahkan kekuatan, menaikkan Blood Quencher dan membelah berat terhadap selusin pedang terbang yang masuk. Melekat, dentang. Suara benturan logam bergema. Tepat di depan semua orang, selusin pedang terbang tingkat superior dihancurkan menjadi 2 oleh tebasan Blood Quencher saat mereka tersebar ke tanah tanpa kilau. Ah! Terengah-engah bisa terdengar dari faksi Grid Sang dan Grid Xia. Itu terlalu biadab. Ini adalah penindasan total dalam hal kekuatan kasar dan tidak ada cara untuk menolak sama sekali.
Gerakan Suzimo terlalu cepat dan tegas. Hanya dalam 10 nafas saja, lebih dari 10 pembudidaya Sang Agung telah terbunuh oleh Blood Quencher, termasuk 6 pendiri yayasan pembentuk yayasan termasuk. Semua orang dari Gritsia berdiri terpaku di tempat, sedikit ketakutan muncul di kedalaman mata mereka. Adapun Ji Yaoxue dan semua orang, mereka merasa moral mereka naik seketika. Melambaikan tangannya, Ji Yaoxue berkata dengan suara yang dalam, semuanya, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bunuh musuh bersamaku dan tangkap pengkhianat itu. Petik 2. Membunuh, membunuh, membunuh. Semua orang dari Ethereal Peak, 4 penjaga Zou Agung dan Si Jian semua merasa bersemangat dan terpompa saat mereka meraung dan maju ke depan. Pandangan Night Spirit dingin ketika mengamati sekelilingnya. Itu tidak bergerak dan tetap di sisi Su Xiaoning sepanjang waktu. 7 bintang plum. Selas ungu. Pedang pengumpul asap dualitas. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di udara saat dinasti Great Zhou dan Great Xia akhirnya bentrok. Sedikit berlemak menunggang pedang terbangnya dengan kapak raksasa di tangannya, bekerja dengan Si Jian dari Southern Mountains Sect secara sinkron. 4 penjaga Zou Agung tetap dekat dengan sisi Ji Yaoxue dan tidak berani meninggalkannya sendirian, hanya berurusan dengan musuh dengan pedang terbang mereka. Meledak. Leng Rou berteriak pelan ketika lengan bajunya bergetar dan lebih dari 10 jimat muncul. Terlempar ke kerumunan, mereka meledak seketika, berubah menjadi lautan api raksasa yang menelan beberapa penggarap. Meskipun dia hanya di 3 yayasan Meridian Foundation, pencapaian Leng Rou di jimat benar-benar brilian. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan peringkat nomor 1 dari peringkat jimat. Bahkan Suzimo tidak akan mau mengambil orang seperti dia yang bisa mengeluarkan sejumlah besar jimat dengan setiap serangan. Petik 2. Beberapa pembudidaya Grid Sang tidak mati di tempat. Namun, mereka terluka parah ketika kulit mereka terkoyak-koyak karena pertumpahan darah sementara mereka menjerit tanpa henti di lautan api. Wah. Ji Chengtian dari Ethereal Peak merilis Ethereal Wings dan pedang terbangnya yang berada di Void Level. Aliran riak yang tampaknya tak terlihat tak terduga melintasi lautan api, menewaskan para penggarap Grid Sang yang menjerit-jerit. Dalam sekejap mata, situasinya telah terbalik. Faksi Zhou besar sekarang berada di atas angin dan galak. Sebenarnya, ada faksi kuat lain di medan perang yang belum ikut campur. Sejak awal, sebagian besar pembudidaya Grid Xia telah mengamati situasi dari luar dengan dingin. Tatapan Guoyi tertuju pada seorang kultivator Zou Agung sepanjang waktu. Tiba-tiba, di medan perang yang kacau, Jun Hao dari Azure Frost Sect melirik ke arah faksi Grid Xia dan membuat beberapa gerakan tangan terus-menerus. Gerakan itu sangat halus dan Guoyi adalah satu-satunya yang memperhatikan mereka. Memahami apa artinya itu, Guoyi mengangkat tangannya dan berteriak, majulah dan singkirkan sisa-sisa yang selamat dari dinasti Zhou besar. Bab 345, 3 tebasan. Berdengung. Su Zimo menerobos kerumunan ketika dia mendengar pedang menebas. Pikirannya berdenyut samar-samar dengan rasa sakit yang tajam saat peringatan melintas di hatinya. Serangan itu sangat cepat dan tajam, itu pasti bisa menimbulkan ancaman baginya. Seorang pendiri yayasan pembentukan 6 Meridian telah menyerang. Dentang. Tanpa waktu untuk melihat ke belakang, Su Zimo menebas secara terbalik dan memblokir pedang terbang yang masuk. Suara menusuk telinga dari logam berbentroy memekik saat percikan terbang. Serangan itu sangat kuat dan Su Zimo bergidik, membunuh niat yang mengalir ke matanya. Hanya ada satu orang yang bisa menyerangnya dari sudut itu, pengkhianat dari dinasti Zhou besar, Jiang Yu. Sambil menghindar, Su Zimo menghindari beberapa pedang terbang lagi dan berputar dengan cepat. Dia memelototi Jiang Yu yang tidak jauh di udara dan berkata dengan suara dingin, kamu memiliki keinginan mati. Semuanya, jangan panik. Selama kita menjaga jarak, orang itu bukan ancaman. Petik 2. Jiang Yu menyatakan dengan keras, aku akan menahannya sementara kalian bergabung untuk membunuhnya. Seseorang sepertimu. Su Zimo tertawa dingin dan mengabaikan pedang terbang dan seni roh yang datang di punggungnya. Sambil menginjak tanah dengan keras, dia melompat ke udara seperti pelangi. Di udara, Su Zimo menyihir segel tangan dan tiba-tiba, sepasang sayap raksasa menyebar di belakangnya. Mereka melonjak dengan cahaya roh dan seperti kehidupan. Itu adalah salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama Ethereal Peak, Ethereal Wings. Dengan Ethereal Wings, Su Zimo dapat terbang menembus langit seperti Golden Chorus tanpa perlu objek eksternal. Keahlian tempurnya di udara sekarang sama seperti di tanah. Swoosh! Kedua sayap mengepak dan dalam sekejap, Su Zimo disikat oleh seorang kultivator Grid Sang. Bekas luka berdarah muncul dari leher orang itu ketika darah menyembur keluar saat dia jatuh dari pedangnya yang terbang, sudah mati. Kelopak mata Jiang Yu berkedut.
Meskipun ia adalah seorang pendirian pembentukan Yayasan 6 Meridian, 3 bidang kultivasi penuh di atas Suzimo, kecepatannya dengan penerbangan SWORD Kinesis tidak dapat menyamai Suzimo yang memiliki Ethereal Wings. Dengan kata lain, Jiang Yu hanya bisa melawan Suzimo secara langsung untuk melihat siapa yang akan menang. Roda bulan air. Jiang Yu menyihir segel tangan dan menyalurkan energi rohnya dengan kencang, membentuk bulan purnama bulat biru yang beriak di depannya. Itu bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan dan dibebankan ke depan. Istirahat. Garis keturunan Suzimo bergemuruh ketika kekuatan guntur berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi tombak guntur yang berkilau dengan kilat saat ia melemparkannya ke bulan purnama. Ledakan. Dua seni roh bertabrakan menjadi ledakan besar. Energi roh petir melonjak, menghasilkan bola energi oval yang memusingkan yang menerangi setengah langit. Mereka bahkan. Sejak awal, tubuh Suzimo tidak berhenti sedikit pun dan dalam sekejap mata, dia berada 100 kaki jauhnya dari Jiang Yu. Pergilah. Melihat bahwa seni rohnya tidak berguna, Jiang Yu mengendalikan pedangnya dan menunjuk ke depan dengan cepat. Pedang itu bergetar, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke wajah Suzimo. Pada saat yang sama, Jiang Yu mengendarai pedang terbangnya dan mundur dengan marah. Serangannya tidak dimaksudkan untuk melukai Suzimo. Suzimo harus menghadapinya langsung. Dengan begitu, kecepatan Suzimo secara alami akan berkurang dan mereka berdua akan mampu menjaga jarak yang aman. Tidak peduli seberapa kuat Suzimo dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak akan pernah bisa menyentuh Jiang Yu. Pada awalnya, kecepatan pedang terbang yang ditembakkan oleh 6 Meridian Foundation Establishment Cultivator sangat cepat. Ditambah dengan fakta bahwa Suzimo sedang menyerang Jiang Yu, pedang itu menghampirinya hampir secara instan. Jika itu orang lain, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari pedang itu, mereka akan mati atau terluka parah. Namun, Suzimo memiliki persepsi rohnya dan merasakannya segera setelah Jiang Yu menyerang. Selanjutnya, dia memperhatikan gerakan Jiang Yu dan menentukan niat yang terakhir secara instan. Menghadapi pedang terbang yang masuk, Suzimo tidak menghindar atau menggunakan Blood Quencher. Sebagai gantinya, dia mengulurkan telapak tangannya yang putih pucat. Lengannya seperti belalai gajah, kuat namun lentur, sedangkan telapak tangannya seperti lidah sapi, bertemu dengan pedang terbang dengan lembut, gelum dan gemetar. Dentang. Sebuah suara menggelegar bergema dari pedang. Seolah-olah itu diserang oleh kekuatan eksternal yang sangat besar, itu hampir hancur. Cahaya roh pada pedang itu redup dan disingkirkan oleh Suzimo. Ketika dia melihat itu, ekspresi Jiang Yu berubah tajam saat murid-muridnya berkontraksi. Dia sudah lama tahu bahwa kekuatan tempur jarak dekat Suzimo menakutkan dan dia memiliki fisik yang kuat. Namun, dia tidak berharap itu sekuat ini. Suzimo benar-benar bisa tampil tanpa terluka sambil bertahan melawan pedang terbang tingkat tinggi dengan tangannya yang telanjang. Itu mungkin sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh roh iblis di Foundation atau binatang buas berdarah murni. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya Foundation 3 Meridian memiliki fisik yang kuat? Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Suzimo mengulurkan tangan dan melemparkan pedang terbang ke samping dengan gelum dan gemetar. Sayapnya mengepak saat angin melolong tetapi dia tidak melambat sama sekali dan sudah 10 kaki jauhnya dari Jiang Yu. Pada jarak ini, Jiang Yu sudah mati di mata Suzimo. Jika dia menentang ahli waris jahat dari Overlord Palace, Pang Yue, yang sama-sama terampil dalam pertempuran jarak dekat dengan tubuh yang tak tertandingi, Suzimo tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh yang terakhir. Namun, kultivator dari dinasti Zhou Agung ini sudah pasti mati. Ah! Jantung Jiang Yu berdetak kencang. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri, dia buru-buru menarik perlengkapan pertahanan dari tas penyimpanannya dan mengikatnya di lengannya, itu adalah sepasang gelang baja. Menyuntikkan energi roh ke dalam mereka, gelang itu bersinar dengan 3 lampu roh, mereka adalah senjata roh kelas superior. Tatapan Suzimo melintas seperti kilat saat dia melangkah maju. Blood Quencher yang ada di tangannya terdengar keras dan bergetar. Ambil tebasanku. Mengayunkan lengannya tanpa posisi berdiri, Blood Quencher menghirup udara yang sempurna di udara dan turun dari atas dengan kekuatan yang mengerikan, melayang turun dengan kekuatan yang luar biasa. Darah mengering dari wajah Jiang Yu saat dia menopang kedua tangan secara naluriah. Gelang itu bersinar terang di atas kepalanya. Dentang. Terdengar suara memekakkan telinga. Tubuh Jiang Yu bergidik dan kakinya bergetar. Hampir jatuh dari pedang terbang, lengannya tidak bisa menahan pukulan dan bergetar saat darah mengalir dari sisi bibirnya. Bagus, lagi. Suzimo tertawa dan memotong dengan Blood Quencher lagi. Dentang. Lengan Jiang Yu hampir terbelah dan ketajaman Blood Quencher hampir di kepalanya.
Bau darah yang dipancarkan dari pisau mencekik. Cahaya roh dari gelangnya berkedip. Setelah 2 tebasan berurutan dari Blood Quencher, senjata roh tingkat tinggi itu hampir selesai. Mati. Su Zimo meludah dengan dingin. Begitu dia mengatakan itu, Blood Quencher turun sekali lagi ke lengan Jiang Yu. Retak, retak, retak. Serangkaian retakan bisa terdengar dari dalam gelang. Tepat setelah itu, mata Jiang Yu redup saat ia memuntahkan seteguk darah segar, lengannya runtuh. Blood Quencher turun dan pisau dingin mengiris kepala Jiang Yu, menyebabkan bekas luka berdarah. Sing! Tubuh Jiang Yu terbelah menjadi 2 saat ia jatuh di samping pedang terbang di bawahnya, darah dan organ-organ berceceran di mana-mana. 6 pembentuk yayasan Meridian lainnya telah meninggal karena Blood Quencher. Bab 346, Garis Hidup Su Zimo. Swoosh, swoosh, swoosh. Pedang terbang melesat di udara satu demi satu seperti bintang jatuh, bola bali melalui kerumunan saat suara seni roh bertabrakan terdengar, seluruh medan perang berada dalam kekacauan. Alasan utama mengapa faksi Zhou besar bisa mendapatkan jeda sesaat dan di atas angin dalam bentrokan melawan Grid Sang adalah karena Su Zimo telah menuntut dan membunuh Duan Mingda sambil menarik perhatian sebagian besar pembudidaya Grid Sang. Pada kenyataannya, Ji Yaoxue dan yang lainnya benar-benar kelelahan setelah melarikan diri dari Blood Centipedes dan perjalanan panjang sesudahnya. Dengan penambahan dinasti Xia besar, Ji Yaoxue dan yang lainnya berada dalam situasi yang berbahaya. 6 pembina yayasan pendirian Meridian dari dinasti Xia besar, Guo Yi, mengarahkan pandangannya pada Ji Chengtian dari Ethereal Peak segera. Setelah semua, Ji Chengtian adalah 5 yayasan pembentukan yayasan Meridian yang berpengalaman dalam 3 keterampilan rahasia Ethereal Peak. Dia adalah target yang cukup sulit untuk ditangani karena dia memiliki kelincahan dan ilmu pedang. Saat Guo Yi menyerang, seni roh dan pedang terbang dilemparkan pada saat yang sama, melepaskan serangan serang karena ia ingin membunuh Ji Chengtian secepat mungkin. Berdebur. Sinar cahaya melesat di udara, menusuk ke arah Ji Chengtian yang ada di udara. Guo Yi adalah pemain pedang yang terampil dan memiliki energi roh yang kuat. Dengan demikian, kecepatan pedangnya terbang sangat cepat dan tidak kalah dibandingkan dengan Ji Chengtian yang telah membudidayakan Ethereal Sword. Ekspresi Ji Chengtian berubah. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia bisa mencoba menghindari serangan menggunakan Ethereal Wings. Namun, pada saat dia merasakan ketajaman pedang Qi, sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa melambaikan jubahnya dan memanggil pedang terbang untuk bertahan melawan serangan yang masuk. Dentang. 2 pedang terbang menampakkan diri ketika mereka bertukar pukulan tajam, meluncur ke pedang yang lain sambil mengeluarkan suara yang menggelegar dan aliran percikan api. Pedang terbang Ji Chengtian adalah pedang terbang bermutu tinggi yang diberikan Su Zimo padanya. Namun, dia lebih lemah dari Guo Yi dalam hal bidang kultivasi. Ditambah dengan fakta bahwa dia dalam keadaan kelelahan, wajar saja jika dia dirugikan terhadap Guo Yi. Pada saat yang sama, pedang terbang Guo Yi sedikit aneh. Tidak seperti pedang terbang biasa, pedang itu memiliki 3 cabang. Pedang bercabang 3 memiliki 2 lubang yang bisa menahan pedang terbang, pedang dan sejenisnya. Saat ini, pedang terbang Ji Chengtian dikunci oleh pedang bercabang 3 Guo Yi dan bergetar sangat, tidak dapat membebaskan diri. Hehe. Guo Yi mengejek dengan dingin ketika 6 meridian roh muncul samar-samar terlihat di balik kemejanya dan energi roh menyembur dengan cepat seperti sungai. Dengan dentang, pedang terbang tingkat tertinggi Ji Chengtian dihalau oleh pedang bercabang 3 Guo Yi dan jatuh ke tanah tidak jauh. Pedang bercabang 3 terus menusuk dengan momentum. Dengan tergesa-gesa, Ji Chengtian mengepakkan sayap etherealnya dengan tergesa-gesa untuk menghindari serangan itu, tapi dia selangkah terlalu lambat. Dengan suara keras, luka yang dalam muncul di bahunya, mengungkapkan tulangnya saat darah mengalir keluar seperti air mancur. Ethereal Wings-nya juga ditikam oleh pedang, pecah di tempat. Bang! Mendarat dengan keras di tanah, Ji Chengtian mengepalkan giginya dan mengerang, berkeringat dingin karena rasa sakit. Kakak senior Ji. Sedikit berlemak dan yang lainnya berteriak. Wah! Pedang bercabang 3 menyerang dan menikam lurus ke kepala Ji Chengtian. Ah! Dengan lolongan marah, sedikit lemak mengoyak para pembudidaya di sekitarnya dan mengayunkan kapak raksasa dengan keras ke arah pedang bercabang 3. Dentang. Pedang bercabang 3 bersinar cerah dan pedangnya bergetar, memukul mundur kapak raksasa secara instan. Lemak kecil hanya ada di 3 Meridian Foundation Establishment, 3 bidang kultivasi penuh di bawah Guo Yi, jadi dia secara alami bukan tandingan Guo Yi dalam hal kekuatan. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah melatih fisiknya secara teratur, kapak raksasa itu akan terbang keluar dari tangannya. Meski begitu, telapak tangan sedikit gemuk masih sobek dan berdarah karena getaran. Berdebur.
Beberapa jimat mendarat di depan Ji Chengtian dan tiba-tiba hancur, membentuk lapisan penghalang, Leng Rou yang telah membuang beberapa jimat perlindungan. Retak, retak, retak. Pedang bercabang 3 menembus beberapa penghalang secara berurutan sebelum berhenti. Ji Chengtian juga mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat itu dan keluar dari bahaya langsung. Aku tidak punya banyak jimat yang tersisa. Petik 2. Leng Rou berbisik. Hampir semua pembudidaya Zhou Agung yang tersisa, selain Su Xiaoning, terluka. Dikelilingi di tengah-tengah faksi Xia besar, mereka hampir pada batas mereka. Tiba-tiba, 3 poni bergema terdengar dari udara tidak jauh. Banyak pembudidaya memandang ke arah suara secara naluriah dan melihat 6 pembentuk yayasan meridian lainnya, Jiang Yu, jatuh dari udara setelah ditebas oleh Su Zimo. Set. Semua pembudidaya terkejut. Kematian Duan Mingda bisa disebabkan oleh kecerobohannya meremehkan musuh. Namun, kematian Jiang Yu adalah bukti penuh kekuatan Su Zimo. Itu jelas bukan kebetulan yang sederhana bagi 3 penggarap yayasan pendirian 3 meridian untuk membunuh 26 penggarap pendirian yayasan meridian berturut-turut. Di udara, Su Zimo bisa merasakan perubahan situasi saat dia berbalik perlahan, menyapu medan perang dengan tatapan dingin. Dinasti Xia besar, kalian benar-benar memiliki harapan mati. Sebelum hukumannya selesai, Su Zimo sudah mengepakkan sayapnya sambil menyeret belut kuencer yang berdarah, menyerbu ke arah pembudidaya Xia besar. Kerumunan meledak dalam sekejap dan keributan terjadi. Su Zimo membunuh 26 pembangun yayasan meridian secara berturut-turut dan auranya sekarang sangat deras. Dengan darah yang kuat dan niat membunuh yang hampir terwujud berasal dari tubuhnya, siapa yang berani melawan seseorang seperti itu? Tidak ada yang berani menatap matanya. Bang! Seorang kultivator Grid Xia berdiri di udara dengan pedang terbangnya dan tidak dapat menghindar tepat waktu. Butuh 1 tabrakan melawan Su Zimo baginya untuk mati di tempat tanpa bisa membuat suara. Dalam sekejap mata, Su Zimo tiba di depan Guo Yi. Swoosh! Belut kuencer turun dari atas dan bilah besar itu seakan ingin merobek kekosongan, aura monumentalnya tak terbendung. Guo Yi tampak mengerikan saat dia melambaikan kedua tangannya untuk dengan cepat menggerakkan pedangnya yang bercabang 3 sebagai pertahanan. Dentang! Pedang dan pedang bertabrakan dan lubang pedang bercabang 3 menekan belut kuencer. Mata Guo Yi bersinar saat dia menyalurkan energi roh dengan kuat. Semua 6 meridian roh dari bersinar dengan cahaya roh tak terbatas dan dantiannya berdenyut kesakitan. Selama aku bisa mengusir belut kuencer ini, Su Zimo tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Bagi Guo Yi, senjata roh yang sempurna adalah alasan kekuatan tempur Su Zimo yang menakutkan. Lepas tangan! Guo Yi berteriak. Lepas tangan! Su Zimo mencibir dan garis keturunannya bergemuruh. Menyalurkan energi roh, 5 pola roh pada pedangnya bersinar dengan cahaya suci dan berdarah, menyerupai matahari darah yang bersinar dengan sinar yang tak berujung. Dentang! Dentang! Terhadap penindasan belut kuencer, cahaya roh pedang 3 cabang berkedip, tampak seperti itu bisa hancur setiap saat. Pecah! Su Zimo meraung dan dengan gerakan memutar, pedang itu bergetar. Retak! Retak! Pedang bercabang 3 itu berderit ketika retakan muncul pada bilahnya dan itu pecah di tempat. Guo Yi takut keluar dari akalnya dan mundur dengan tergesa-gesa, tatapannya mendarat pada seorang kultivator Grid Zhou di dekatnya. Ketika Jun Hao melihat itu, murid-muridnya mengerut juga. Rencana mereka gagal. Su Zimo jauh lebih menakutkan daripada yang dia duga. Mereka pasti akan menderita kerugian besar jika orang itu tidak mati. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, pasukan mereka akan sangat lumpuh dan mereka tidak akan bisa bertarung untuk harta melawan faksi lain di medan perang kuno. Sementara Su Zimo kuat, Jun Hao yakin bahwa semua manusia memiliki kelemahan. Selama dia bisa menemukan garis hidup Su Zimo, dia bisa memberikan pukulan fatal pada yang terakhir. Mempersempit pandangannya, dia melihat Su Xiaoning di samping dan matanya berkilau. Bab 347, Kematian Langsung. Tersembunyi di kerumunan, Jun Hao menunjuk ke arah faksi Grid Xia sebelum menunjuk Su Xiaoning di sampingnya. 10 pembudidaya lapis baja dari faksi Xia besar memahami niatnya dan bertukar pandang sebelum mengangguk secara rahasia. 10 dari mereka berpisah dan bercampur menjadi kerumunan. 5 dari mereka mengenakan baju besi ringan dan mengendalikan pedang terbang mereka sambil melepaskan seni roh untuk menarik perhatian semua orang. 5 pembudidaya lainnya mengenakan baju besi yang berat dan sepenuhnya diarahkan dari kepala hingga kaki, baju besi itu sendiri memiliki berat sekitar 500 kg. Jelas bahwa kelima orang di tanah adalah pembudidaya yang pemarah. Mereka memegang belati dan berpisah ke arah yang berbeda, mendekati Su Xiaoning diam-diam.
Di udara, Su Zimo mengayunkan Blood Quencher dan merobek kerumunan, merobek jalan berlumuran darah dengan memotong semua penggarap yang berdiri di depannya. Bahkan 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian tidak dapat menahan satu tebasan dari Su Zimo. Sepanjang seluruh proses, mata Su Zimo tertuju pada Guo Yi. Itu adalah satu-satunya 6 pendiri Yayasan pembentuk Yayasan Meridian di medan perang. Selama dia mati, yang lain secara alami akan runtuh. Su Zimo memperhatikan bahwa beberapa pembudidaya Gritsia berperilaku aneh. Namun, dia hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh sambil terus memburu Guo Yi dengan pedang yang terangkat. Pada saat yang sama, Guo Yi bisa merasakan niat membunuh Su Zimo. Dia tahu betul bahwa dia jelas bukan tandingan Su Zimo dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, dia punya cara untuk mengamankan kemenangan. Satu-satunya kesempatannya adalah seorang gadis dari faksi Zhou Agung yang hanya di Yayasan Pendirian tahap tengah. Jika gadis itu bertemu dengan bahaya, Su Zimo secara alami akan terganggu dan membuka celah. Pada saat itu, akan mudah untuk mengambil keuntungan dari kelemahannya dan membunuhnya di tempat. Jika mereka bisa menangkap gadis itu hidup-hidup, situasinya akan lebih sederhana. Mendengar hal itu, Guo Yi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, tatapan keyakinan melintas di matanya. Itu tergantung pada siapa yang lebih cepat. Jika Su Zimo membunuhnya lebih cepat, tidak ada yang bisa dia keluhkan. Namun, jika gadis Yayasan Pendirian tahap pertengahan itu harus mendarat di tangan mereka terlebih dahulu, Su Zimo akan hancur dan dinasti Zhou besar pasti akan jatuh juga. Bagi Guo Yi, gadis itu sudah menjadi burung di dalam sangkar. Sebagian besar pembudidaya Zhou Agung di sekitar sini sudah terpikat, meninggalkan binatang iblis seperti serigala hitam belaka yang tidak ada ancaman. Ayolah. Guo Yi percaya diri dan tidak lagi mundur. Dia mengambil jimat perlindungan dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya di tempat. Pada saat yang sama, dia memanggil cermin kaca yang berkilau dan memegangnya di atas kepalanya. Swoosh! Blood Quencher mendatanginya dengan sayatan bersih. Ekspresi Guo Yi tegas ketika aliran energi roh yang kaya berdesir keluar dari ujung jarinya, memasuki cermin kaca. Cermin kaca meluas dengan cepat di bawah naungan emas menyilaukan seperti langit, menutupi kepala Guo Yi. Dentang! Suara jauh bergema ketika Blood Quencher menabrak cermin kaca, menyerupai lonceng sebuah kuil tua. Guo Yi berhasil memblokir tebasan itu sejenak dengan cermin kaca. Namun, tubuhnya bergetar hebat dan kekuatan jimat perlindungan tersebar di gempa susulan. Pada saat itulah Guo Yi benar-benar menyadari betapa mengerikannya kekuatan tebasan Su Zimo. Sebelum dia bisa mengatur napas, tebasan kedua turun. Cahaya berdarah jatuh, seolah ingin membelah langit di atasnya. Guo Yi ngeri saat dia melirik curiga. Tiba-tiba, matanya menjadi liar dengan sukacita ketika dia melihat pemandangan di sisi lain dari medan perang. Mereka bergerak. 5 pembudidaya Gritsia sudah bergerak. Hahaha, Su Zimo, lihat, kakakmu akan mati. Petik 2. Guo Yi tertawa dengan cara yang gila dan wajahnya hampir berubah bentuk. Tepat setelah itu, tawanya berhenti dan jantungnya tenggelam. Pendingin darah Su Zimo tidak berhenti sama sekali. Matanya tenang dan tidak ada jejak panik atau khawatir sama sekali. Bahkan, Su Zimo bahkan tidak menoleh untuk melihat. Bagaimana bisa? Apa yang salah? Guo Yi melihat ke sisi lain dari medan perang secara naluriah. Saat berikutnya, matanya membelalak kaget, seolah-olah dia baru saja menyaksikan hal yang paling menakutkan di dunia. Mulutnya terbuka tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah seseorang telah meraih tenggorokannya. 5 pembudidaya Gritsia lapis baja berat membentuk pengepungan di sekitar Su Xiaoning dan berjarak kurang dari 10 kaki. Kelima tatapan mereka secara tidak sadar tertuju pada binatang iblis di sebelahnya. Itu ditutupi dengan baju besi skala dingin yang tidak bisa dihancurkan dari kepala sampai kaki dan ekornya seperti cambuk baja, membawa lonjakan tajam yang bersinar dengan aura dingin di ujungnya. Sejak awal pertempuran, binatang iblis telah berada di sisi gadis itu dan tidak pernah bergerak. Saat ini, itu tergeletak di tanah tanpa bergerak. Bahkan setelah waktu yang lama, matanya tampak seperti tertutup, seolah-olah tidur dengan malas. Mereka berlima melirik binatang iblis itu. Jun Hao mengangguk halus. Menyerang. Salah satu dari mereka berteriak pelan dan mereka berlima berpisah ke arah yang berbeda. Menagih maju pada saat yang sama, mereka tiba di depan Su Xiaoning dalam beberapa langkah. Jun Hao, yang sedang menonton di samping, berpura-pura terkejut dan berseru, "Hati-hati." Sebenarnya, sudah terlambat bahkan jika pembudidaya terdekat Su Xiaoning melompat untuk membantunya. Ekspresi puas melintas di mata Jun Hao. Tiba-tiba, Night Spirit yang awalnya terkapar di samping Su Xiaoning membuka matanya, membiarkan 2 sinar cahaya dingin.
Seketika, suhu medan perang tampaknya telah turun. Itu naik dan dengan satu lompatan, memperpanjang sepasang kaki depan untuk menyambut dua pembudidaya yang masuk. Cakar tajam memanjang secara diam-diam dari celah di antara jari-jarinya dan bersinar dengan kilatan tajam dan aura dingin. Aura ganas yang sesak napas meledak. Night Spirit terlalu cepat. Mereka berdua hanya merasakan penglihatan mereka kabur sebelum salah satu dari mereka mati di tempat dengan darah memancar keluar dari tenggorokannya yang robek. Ada 5 lubang di helm baja orang lain. Night Spirit telah merobeknya dan orang itu pingsan di tanah dengan jus otak mengalir keluar. Sebuah bayangan hitam melesat melalui kekosongan. Itu seperti ular di malam hari, melingkari tenggorokan seorang pembudidaya sebelum merobek dengan paksa. Retak, retak, retak. Tenggorokan orang itu langsung patah. Segera setelah itu, bayangan hitam terus melesat di sekitar. Uff. Salah satu pembudidaya tampaknya telah ditusuk oleh cambuk baja ketika cahaya dingin bersinar dari punggungnya, itu adalah ekor Night Spirit. Armor berat dan baja mirip kertas dengan cakar Night Spirit dan tidak bisa menahan satu pukulan. Jepret. Pada saat yang sama, Night Spirit membuka mulutnya dan menerjang maju, menggigit tenggorokan pembudidaya kelima. Memiringkan kepalanya sedikit, kepala orang itu patah dan darah segar berceceran di mana-mana. Segalanya terjadi terlalu cepat. Butuh waktu kurang dari satu napas sejak Night Spirit mengambil tindakan. Terlebih lagi, semuanya tampaknya telah dilakukan pada saat yang sama. Bahkan Suzimo tidak bisa mencapai hal seperti itu. Setiap bagian tubuh Night Spirit dibuat untuk membunuh. Dalam sekejap mata, 5 pembudidaya sia besar mati di tempat. Mereka semua memiliki mata melebar yang dipenuhi dengan kebingungan. Bahkan pada saat terakhir, mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka temui. Bab 348, Keberangkatan Kekalahan. Bau darah yang kuat memenuhi udara, membuat orang sakit. Serangan Night Spirit menyebabkan seluruh medan perang berhenti sejenak. Jun Hao tidak berkedip sama sekali saat murid-muridnya mengerut, memusatkan pandangannya pada 5 pembudidaya sia besar yang dipenuhi dengan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tampak terkejut. Tiba-tiba, berbalik perlahan, tatapan dingin Night Spirit mendarat pada Jun Hao. Seketika, napas Jun Hao berhenti. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah hatinya dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat. Night Spirit berjalan perlahan dan tiba sebelum Jun Hao. Pikiran Jun Hao kosong sekarang karena anggota tubuhnya menjadi dingin, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh Night Spirit jauh lebih tinggi daripada Jun Hao dan itu menatapnya dari atas. Ada niat dingin di matanya sementara ekornya yang dingin berayun seperti hantu di belakang. Against Night Spirit, Jun Hao merasa sangat menyedihkan seperti semut yang bisa diinjak kapan saja. Ngeri, keringat dingin mulai mengalir di pipinya. Lengannya gemetaran tak terkendali. Mencengkeram tinjunya dengan erat, Jun Hao mengepalkan giginya untuk menekan rasa takut di hatinya. Yang mengejutkannya, itu hanya menyebabkan lengannya bergetar lebih keras lagi. Night Spirit, cepat kembali. Tiba-tiba, suara seorang gadis terdengar. Berhenti sejenak, Night Spirit menatap Jun Hao dengan acuh tak acuh, ada sedikit peringatan dan sedikit jijik di matanya. Kemudian berbalik dan perlahan kembali ke sisi gadis itu. Kepergian binatang iblis yang menakutkan itu membuat Jun Hao merasa seolah-olah dia baru saja disapu oleh gerbang neraka. Pakaiannya basah oleh keringat dan dia lemah di seluruh, hampir roboh ke tanah. Dia menatap Night Spirit dengan rasa takut yang tersisa. Binatang setan yang kejam yang telah mengeluarkan cakar mengancam sebelumnya sekarang tergeletak dengan patuh di samping gadis itu, bahkan membiarkannya mengelusnya dengan tangan putih jade. Suara gadis itu terdengar, "Terima kasih banyak, Night Spirit. Namun, Anda tidak bisa berkeliling menakuti orang lain. Anda harus taat." Petik 2. Night Spirit mengeluarkan geraman yang dalam sebagai bentuk pengakuan. Tepat setelah itu, gadis itu berbalik ke arah Jun Hao dan tersenyum meminta maaf. "Kakak senior Jun, maaf. Begitulah Night Spirit. Tolong jangan membawanya ke hati." Petik 2. "Ah, tidak apa-apa." Petik 2. Jun Hao menjawab secara naluriah. Sebelumnya, dia benar-benar merasakan niat membunuh dari binatang iblis yang disebut Night Spirit. Jika gadis itu tidak memanggilnya kembali, dia mungkin sudah mati sekarang. Gadis itu tertawa kecil dan melanjutkan, "Terima kasih atas peringatanmu barusan, kakak senior Jun." Petik 2. "Itu benar, ha." Jun Hao tertawa datar. Meskipun dia tidak punya cermin, dia bisa merasakan betapa kaku senyumnya. Dia merasakan kelegaan. Dia hanya memberikan peringatan palsu sebelumnya karena dia tidak ingin mengekspos identitasnya sebelum waktunya. Dengan kelihatannya, dia tampaknya telah mendapatkan kepercayaan Su Xiaoning dengan tindakannya. Tentu saja, meski begitu, Jun Hao tidak lagi berani desain pelabuhan di Su Xiaoning.
Binatang iblis di sisinya terlalu menakutkan. Sebenarnya, Jun Hao curiga bahwa alasan mengapa binatang iblis itu begitu memusuhi dia adalah karena dia merasakan sesuatu. Binatang terkutuk. Dia mengutuk secara internal. Di medan perang, Blood Quencher hancur dengan cahaya merah saat langit yang terbentuk dari cermin kaca pecah, membentuk celah besar. Retak, retak, retak. Dalam sekejap mata, retakan itu berlipat ganda ke sekelilingnya, menutupi seluruh langit dengan padat. Cermin kaca hancur. Guo Yi jatuh dari langit dan batuk dengan darah. Dia melihat Night Spirit dengan mata melebar, penuh ketakutan. Fakta bahwa Night Spirit telah membunuh 5 pembudidaya sia besar juga menyiratkan bahwa ia telah kehilangan nyawanya. Segera setelah itu, Su Zimo memotong dengan santai ke kepala Guo Yi. Pada titik ini, ketiga 6 pembentuk Yayasan Meridian Foundation telah meninggal. Para pembudidaya faksi Gritsia dan Gritsang langsung dikalahkan saat mereka mengeluarkan teriakan dan melarikan diri ke segala arah. Dengan sayap etherealnya, Su Zimo melesat melintasi langit dan cahaya merah menyala berulang-ulang. Akhirnya, dia mengalah setelah membunuh lebih banyak orang terus-menerus. Para pembudidaya dari 2 dinasti melarikan diri ke berbagai arah dan tidak mungkin jika dia ingin menghilangkan semuanya. Selain itu, akan membuang waktu jika dia terus berburu mereka. Mereka berada di medan perang kuno dan sudah terlambat. Su Zimo khawatir tentang hal-hal lain. Akhirnya, pertempuran royal antara 3 dinasti berakhir dengan kekalahan dinasti Gritsang dan Gritsia. Meskipun dinasti Zhou Agung menang, itu adalah kemenangan yang tragis. Awalnya, Ji Yaoxue memiliki 4 penjaga Zhou Agung yang melindungi di sini, tetapi pertempuran itu menelan biaya 2. Sekarang, ada 11 orang yang tersisa, Su Zimo dan saudara perempuannya, Ji Chengtian, Leng Rou dan sedikit lemak puncak ethereal, Ji Yaoxue dan 2 penjaga Zhou besar, Jun Hao dari Sekte Azure Frost, Si Jian dari Pegunungan Selatan Sekte dan Si Yutang dari Iridescent Cloud Palace. Tentu saja, ada juga Night Spirit. Dari 11 di antara mereka, selain Su Zimo, Su Xiaoning, Ji Yaoxue dan Jun Hao, 7 lainnya berlumuran darah dan terluka. Su Zimo berkata dengan suara rendah, semuanya, berkemas dan tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Petik 2. Itu mudah bagimu untuk mengatakan. Bagaimana kita bisa bergerak? Petik 2. Si Yutang menggerutu, kita semua terluka sekarang, menderita rasa sakit di mana-mana dan benar-benar kelelahan. Tidak mungkin kita bisa menggunakan penerbangan SWORD Kinesis. Petik 2. Su Zimo menatapnya. Mengingat metode orang ini sebelum dia, si Yutang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan diam. Ji Yaoxue bertanya dengan lembut, Zimo, haruskah kita beristirahat di sini dulu? Tidak. Petik 2. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Begitu banyak orang tewas dalam pertempuran ini dan bau darah menyebar. Banyak makhluk hidup purba pasti akan tertarik di sini sehingga kita tidak boleh berlama-lama. Petik 2. Setelah bertahan 1 tahun di Changlang Mountain Range, Su Zimo jelas aturan di sana. Namun, medan perang kuno 10 kali lebih kejam daripada Changlang Mountain Range. Ketika mereka mendengar itu, hati semua orang berdetak kencang karena mereka tidak bisa tidak terlihat ketakutan ketika mengingat saat mereka menemukan Blood Centipedes. Su Zimo melanjutkan, sekarang sudah hampir malam. Jika kita tidak mencari tempat untuk beristirahat sebelum malam, ada kemungkinan besar kita akan menemukan diri kita dikelilingi oleh makhluk hidup kuno. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Ketika langit mulai gelap, para pembudidaya juga mulai merasa gelisah dan gugup, tidak ada yang punya ide. Sebelum memasuki medan perang kuno, mereka berulang kali diperingatkan oleh banyak manula bahwa burung, binatang buas dan makhluk hidup yang menakutkan berkeliaran di medan perang kuno di malam hari. Ini bukan tempat di mana mereka harus berkeliaran di malam hari atau mereka pasti akan bertemu dengan kematian. Merenung dalam keheningan sejenak, Su Zimo mulai bergerak untuk mengambil tas penyimpanan dari 2 dinasti lainnya. Dia akan membuka setiap tas penyimpanan untuk dilihat. Seseorang sedang terburu-buru untuk pergi tetapi dia sudah sibuk mengumpulkan rampasan perang sekarang. Si Yutang tidak bisa membantu tetapi berkomentar dengan lembut. Little berlemak berkata dengan dingin, Si Yutang, jangan lupa. Jika kakakku tidak menyerang, kamu pasti sudah lama mati. Petik 2. Ji Yaoxue mengangguk juga. Memang benar tas penyimpanan itu milik Zimo. Petik 2. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, aku punya perasaan bahwa dia sedang mencari sesuatu. Petik 2. Saat itu, mata Su Zimo berbinar ketika dia mengambil kapal roh yang sangat indah dari salah satu tas penyimpanan. Menyuntikkan energi roh ke dalamnya, kapal roh berkembang secara instan dan melayang di depan semua orang. Ayo pergi, kami akan naik kapal roh ini dan meninggalkan tempat ini, Su Zimo melambai.
Ketika mereka melihat kapal roh, semua orang tercerahkan dan bertukar pandang. Seolah-olah sebuah batu telah diangkat dari pundak mereka ketika mereka memandang Su Zimo dengan rasa terima kasih. Bab 349, Petunjuk Reruntuhan. Di perbatasan medan perang kuno, cahaya roh melesat di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika seseorang memfokuskan pandangan mereka, mereka akan bisa melihat samar-samar kapal roh yang membawa 10 pembudidaya dan binatang iblis. Di haluan kapal, seorang pembudidaya berjubah hijau berdiri mengarahkan arahnya. Pembudidaya berjubah hijau adalah Su Zimo. Di kapal roh, para pembudidaya yang terluka sudah membalut luka mereka dengan sederhana dan berubah menjadi set jubah baru. Hanya saja, mereka masih terlihat pucat, lelah dan lemah. Semua orang melihat kultivator berjubah hijau di depan, penuh dengan emosi dan pikiran yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa mereka semua akan mati untuk ekspedisi medan perang kuno ini jika bukan karena dia. Saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menaiki pedang terbang mereka. Namun, bahkan setelah membunuh 36 Meridian Foundation pembentukan yayasan dalam pertempuran, Su Zimo memiliki energi untuk mengendalikan kapal roh, membawa semua orang dengan itu. Fisiknya benar-benar sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ada sedikit ketakutan di kedalaman mata Jun Hao. Tak lama, kapal roh berhenti di kaki gunung. Melompat ke bawah, Su Zimo menemukan sebuah gua di kaki gunung berdasarkan peta. Itu luas di dalam dan mereka bisa duduk sementara. Begitu semua orang memasuki gua, Su Zimo menjaga pintu masuk untuk meletakkan formasi. Meskipun semua orang telah menghentikan pendarahan dari luka-luka mereka, bau darah masih akan menyebar. Makhluk hidup dari zaman kuno sangat peka terhadap aroma seperti itu dan pasti akan menemukan jalan mereka di sini. Oleh karena itu, Su Zimo harus meletakkan beberapa formasi arai sederhana di pintu masuk gua untuk mengisolasi suara dan aura di dalamnya sebelum menambahkan formasi penyembunyian. Hanya pada saat itulah mereka dapat dianggap aman. Ini semua adalah formasi pendukung dan relatif sederhana. Sebelum malam tiba, Su Zimo sudah selesai dengan mereka. Ji Yaoxue datang dan berkata, "Zimo, mari bergiliran berjaga malam ini." Petik 2. Benar, kawan. Beristirahat malam ini dan kami akan bergiliran berjaga. Jangan khawatir. Little berlemak menepuk dadanya dan menyatakan dengan percaya diri. Sepanjang seluruh proses, semua orang tidak banyak membantu. Mereka merasa malu dan ingin mencoba yang terbaik untuk berbagi beban Su Zimo. Tidak perlu. Petik 2. Su Zimo melambaikan tangannya. Beristirahatlah dengan baik dan kembalikan kekuatanmu sesegera mungkin. Night Spirit akan berjaga di sini. Petik 2. Saat menyebutkan roh malam, pandangan ketakutan melintas di mata semua orang. Meskipun itu hanya menyerang sesaat selama pertempuran di hari itu terlalu mengejutkan. Jika perasaan yang diberikan Su Zimo kepada semua orang adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi, perasaan yang diberikan oleh Night Spirit adalah rasa takut. Waktu malam. Pada hari ini, semua orang telah melalui terlalu banyak dan kelelahan fisik dan mental. Sekarang mereka akhirnya santai, kebanyakan dari mereka tertidur. Night Spirit bangkit dan berjalan keluar dari gua dengan sembunyi-sembunyi. Itu mencair ke dalam kegelapan dan lenyap. Su Zimo tidak khawatir tentang roh malam. Kekuatannya sekarang setara dengan puncak pendirian yayasan. Selain itu, mereka berada di perbatasan medan perang kuno sekarang dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Duduk tenang di gua, Su Zimo merapikan keuntungan hari itu. Ada total 60 tas penyimpanan. Meskipun tidak ada senjata roh tingkat tertinggi di dalamnya, ada banyak senjata roh tingkat tinggi dan banyak eliksir. Dia memilih beberapa eliksir bermutu sempurna dan menyimpannya untuk digunakan sendiri sambil menyatukan sisanya. Setelah merapikan semuanya, Su Zimo mengeluarkan beberapa peta dan mencocokkannya. Sebuah aroma menghembus ketika Ji Yaoxue datang dan duduk di sampingnya. Apa yang salah? Anda tidak bisa tidur. Petik 2. Su Zimo menoleh sedikit dan bertanya dengan suara lembut. Dalam kegelapan, Ji Yaoxue mengerutkan bibirnya dan berbisik, "Zimo, terima kasih. Untuk hari ini." Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2. Dia tersenyum. Ji Yaoxue santai saat melihat senyum Su Zimo dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu lihat?" "Kamu datang di waktu yang tepat. Apakah Anda tahu ada petunjuk tentang reruntuhan kuno?" Dia bertanya. Berkultivasi di medan perang kuno hanya satu aspek. Lebih penting lagi, itu memperoleh meridian membuka kunci eliksir bersama dengan harta dan warisan lainnya. Semua benda itu hanya ada di dalam reruntuhan medan perang kuno. Tidak. Petik 2. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya. Sebagian besar reruntuhan di sekitar perbatasan medan perang kuno telah dijarah seluruhnya dan ada beberapa yang belum ditemukan. Petik 2. Lihatlah ini. Petik 2.
Suzimo membuka beberapa peta di tangannya dan meletakkannya di depan Ji Yaoxue, menunjuk ke sebuah titik merah. Lokasi ini telah ditunjukkan pada beberapa peta ini. Saya menduga ini adalah reruntuhan kuno yang ditemukan oleh dinasti Great Shang dan Great Xia. Petik 2. Memang. Petik 2. Ji Yaoxue mengangkat beberapa peta dan mencocokkannya sebelum mengangguk. Meskipun dia tergerak, matanya tampak khawatir. Kami saat ini kekurangan tenaga. Kehancuran ini pasti akan menarik banyak faksi dan pembudidaya, yang mengarah ke pertempuran yang kejam. Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2. Suzimo tersenyum lembut. Tidak ada sekte yang kuat dan pembudidaya tingkat atas di perbatasan medan perang kuno. Selain itu, kami telah menghancurkan sebagian besar kekuatan dinasti Great Shang dan Great Xia. Mereka tidak akan menjadi ancaman. Petik 2. Kapan kita harus berangkat? Ji Yaoxue bertanya. 10 hari dari sekarang. Petik 2. Suzimo menjawab dengan suara yang dalam, sembuhkan luka Anda dalam 10 hari dan stabilkan kultivasi Anda. Setelah semua orang pulih, kami akan berangkat. Petik 2. Mereka berdua mengobrol sedikit lagi sebelum Ji Yaoxue kembali untuk beristirahat atas bujukan Suzimo. Mengalihkan pandangannya, dia melihat ke arah Jun Hao di tengah orang banyak. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ada sesuatu yang salah tentang Jun Hao. Namun, dia tidak bisa membunuh yang terakhir hanya karena dia terlihat aneh tanpa bukti nyata. Namun, Suzimo yakin bahwa ada mata-mata dinasti Xia Agung yang berstatus tinggi di antara orang-orang yang tersisa. Menarik pandangannya, dia tersenyum lembut. Tidak peduli siapa mata-mata itu, orang itu tidak akan berani bersikap ceroboh mulai hari ini. Trik-trik itu hanyalah lelucon di hadapan kekuatan absolut. Larut malam. Bayangan gelap masuk dari luar gua diam-diam tanpa memperingatkan siapapun. Merasakan sesuatu, Suzimo membuka matanya dan melirik Night Spirit. Dia bisa merasakan bau darah yang berasal dari tubuh Night Spirit dan itu agak akrab. Itu adalah aura Raja Lipan Darah. Dalam 6 jam itu, Night Spirit telah kembali ke gurun itu dan membunuh Raja Lipan Darah. Suzimo terkekeh, dia satu-satunya yang bisa menebak apa yang dipikirkan Night Spirit. Pada siang hari, Night Spirit harus melindungi Su Xiaoning dan tidak bisa menjelajah terlalu jauh. Kemungkinan besar sudah muak bahwa itu hanya bisa lari dari darah lipan itu. Sekarang Suzimo menjaga tempat ini di malam hari, Night Spirit pergi dan membunuh Raja Lipan Darah itu dengan lurus. Bangkit, Suzimo mengangguk ke Night Spirit. Keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam. Sekarang Night Spirit telah kembali dan menjaga gua, Suzimo meninggalkan tempat itu. Karena formasi kedap suara, itu tenang di dalam gua. Saat dia meninggalkan gua, Suzimo mendengar raungan binatang buas dan tangisan burung. Dunia berguncang, pohon-pohon bergoyang dan rumput berdesir. Seolah-olah ada keberadaan menakutkan di dekatnya yang benar-benar menakutkan. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalam dan di luar gua. Meskipun berada dalam lingkungan seperti itu, Suzimo tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebagai gantinya, dia tampak sedikit bersemangat dan darahnya bergemuruh. Pada malam hari, dunia milik binatang iblis kuno. Namun, itu juga milik Suzimo. Bagaimanapun, dari sudut pandang tertentu, Suzimo adalah iblis. Bab 350, 7 lubang. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Suzimo sudah terbiasa membudidayakan mistik klasik 12 Raja Iblis di Wilderness pada malam hari. Dia sudah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organ dan telah mengembangkan bagian orifice clearing untuk beberapa waktu sekarang. Lubang-lubang itu menunjuk ke 7 di kepala seseorang. Bagi sebagian besar ras, kepala mereka adalah bagian tubuh yang paling misterius, penting, dan sensitif. Sebagian besar makhluk akan mati seketika jika kepala mereka mengalami kerusakan luar biasa. Legenda mengatakan bahwa Residence Purple, Istana Surgawi dan Acu Point Stage Abadi berada di kepala. Bahkan roh esensi dari Dao Abadi dan roh Yin dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis di Wilderness besar berada di kedalaman kepala. Namun, itu adalah titik yang belum dicapai Suzimo mengingat bidang kultivasinya saat ini. Dalam mistik klasik of 12 Demon Kings of the Wilderness, budidaya kepala terjadi setelah penanaman kulit, daging, tendon, tulang, sumsum dan 5 organ, itu juga merupakan indikasi yang jelas tentang pentingnya kepala. 7 lubang kepala disebut mata, telinga, hidung, mulut dan lidah. Klasik mistik 12 Raja-Raja Iblis di Wilderness besar harus diolah satu demi satu tanpa kesalahan dalam urutannya. Jika kelima organ tidak harmonis, 7 lubang tidak bisa terbuka, seseorang hanya bisa membersihkan lubangnya setelah memperbaiki organ mereka. Dengan memurnikan organ-organ mereka, seseorang dapat menghasilkan esensi ki dari organ-organ mereka, yang disebut ki setan.
Setelah 5 organ beresonansi dengan 7 lubang, ki iblis secara alami akan melewati lubang juga. Antara 5 organ dan 7 lubang, hati berhubungan dengan mata, ginjal ke telinga, paru-paru ke hidung, limpa ke mulut dan hati ke lidah. Dengan kata lain, esensi ki dari 5 organ akan hilang melalui lubang yang sesuai. Pemeliharaan ki iblis mengalir melalui lubang akan memungkinkan seseorang untuk mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian keliling lubang. Pada titik itu, mereka akan dapat mencapai bidang penglihatan dan pendengaran universal. Sebelum ini, kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum akan bersesuaian dengan 5 organ dan membentuk siklus surgawi kecil di dalam tubuh. Setelah membersihkan 7 lubang, kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum, 5 organ dan 7 lubang akan bersesuaian dan membentuk siklus surgawi utama dalam tubuh. Pada saat itu, penguasaan bagian orifis clearing yang lebih besar akan tercapai. Dengan mengolah ke titik itu juga berarti bahwa seseorang akan dapat membentuk inti-inti iblis. Orifis clearing tidak hanya berarti bahwa seseorang akan dapat memperkuat penglihatan, pendengaran dan panca indera mereka. Lebih dari itu, 7 lubang terhubung melalui kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum serta 5 organ, meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Selain itu, setelah seseorang mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan lubang sempit, siklus surgawi utama akan dibentuk dalam tubuh mereka. Dengan begitu, tubuh Suzimo akan lebih terkoordinasi dan harmonis. Dia akan lincah seperti menelan sambil membawa beban beruang. Gerakan dan stabilitasnya akan hidup berdampingan, memadukan ketangguhan dan kelembutan. Lemah lembut sebagai perawan, dia bisa meledak seperti kelinci. Setiap gerakan dari 4 anggota tubuhnya akan mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya menjadi satu tempat, menyebabkan kekuatannya meningkat sangat besar. Di akhir bagian orifis clearing, Dai Yue meninggalkan sebuah kalimat. Pada titik kultivasi Anda ini, Anda akan menyempurnakan teknik Anda dan mengembangkan penglihatan dan pendengaran universal. Dengan bantuan persepsi roh, Anda akan dapat menghindari bahaya tanpa melihat atau menciumnya. Baik itu saat Anda bergerak, duduk, atau berbaring, hati Anda akan bisa merasakan dan Anda akan bisa mengalahkan musuh Anda dalam jarak 10 kaki dengan tangan kosong. Petik 2. Setiap kali dia melihat pernyataan yang ditinggalkan Dai Yue, Suzimo merasakan darahnya mendidih. Dengan kata lain, kalimat itu berarti dia tak terkalahkan dalam jarak 10 kaki. Selanjutnya, Suzimo percaya bahwa mistik klasik of 12 Demon Kings of the Wilderness benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun dia belum mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan orifis, jika dia melepaskan ki darahnya tanpa menyembunyikan budidaya iblisnya, benar-benar tidak banyak pembudidaya yang bisa melawannya dalam pertempuran habis-habisan dalam jarak 10 meter. Suzimo tiba di lereng di atas gua dan menelan darah daging eliksir yang sempurna. Dengan asumsi posisi lotus, dia menutup matanya dan ki iblis yang kaya keluar dari napas dan napasnya, berkumpul di sekitar tubuhnya. Sebelum memasuki medan perang kuno, Suzimo sudah membersihkan 4 dari 7 lubang, telinga, lidah, dan hidungnya. Saat ini, dia berkultivasi untuk membersihkan mulutnya. Untuk binatang buas seperti Heaven Spirit Lizard dan The Azure Devouring Frog, lidah mereka adalah senjata pembunuh terbesar mereka. Mereka dapat membunuh musuh-musuh mereka dalam satu tarikan napas dan kekuatan mereka secara alami akan sangat meningkat setelah membersihkan mulut lidah mereka. Namun, Suzimo bagaimanapun juga adalah manusia dan peningkatan kekuatan tempurnya setelah membersihkan lubang telinga, hidung dan lidahnya tidak terlalu jelas. Tapi, mulut-mulutnya berbeda. Suzimo telah mengembangkan keterampilan rahasia yang kuat, Kill Thunder Celap. Meskipun itu versi yang tidak lengkap, napas Suzimo panjang dan paru-parunya kuat. Setelah dia membersihkan mulut dan hidungnya, kekuatan dari Thunder Celap Kill pasti akan semakin meningkat. Itu adalah teknik pembunuhan yang benar dan itu juga kartu truf untuk Suzimo. Di lereng, ki iblis melonjak ke langit, memancarkan aura yang menakutkan. Jika ada yang melihat ini, mereka akan terkejut melihat manusia yang terlihat samar-samar duduk di tengah-tengah ki iblis tebal. Di perbatasan medan perang kuno, hampir tidak ada makhluk hidup kuno atau binatang iblis yang bisa melukai Night Spirit. Secara alami, itu juga berarti bahwa hanya sedikit dari mereka yang bisa menyakiti Suzimo. Kebanyakan binatang iblis memilih untuk menghindari gunung ketika mereka merasakan ki iblis yang tangguh itu. Suatu malam berlalu dan tidak ada satupun binatang iblis muncul di sekitar gua. Ketika pagi tiba, Suzimo menghirup udara dalam dan ki iblis yang bergemuruh masuk kembali ke tubuhnya melalui hidung dan mulutnya. Dia membuka matanya dan bangkit. Ketika dia melakukan peregangan, tendon dan tulangnya bergema bersamaan dengan serangkaian retakan yang tajam. Itu sangat cerah. Pada saat Suzimo kembali ke gua, Ji Yaoxue dan yang lainnya sudah bangun.
Saya memberitahu semua orang tentang keputusan kami. Kami akan keluar 10 hari dari sekarang, Ji Yaoxue maju dan berkata. Baik, petik 2. Su Zimo mengangguk. Para pembudidaya mengambil makanan dengan santai dan bergegas memanfaatkan waktu untuk bercocok tanam. Itu sama untuk Su Zimo juga. Saat dia memasuki medan perang kuno kemarin, dia merasakan meridian keempatnya muncul secara samar. Ditambah dengan pertempuran besar itu, mungkin akan membutuhkan waktu beberapa hari lagi baginya untuk membuka meridian roh keempatnya sepenuhnya. Selama periode waktu ini, si Yutang berjalan-jalan di luar dan setelah kembali, berkata dengan nada serius, gua ini sangat tersembunyi. Bahkan setelah semalam, tidak ada tanda-tanda burung atau binatang di dekatnya. Petik 2. Kebanyakan orang tidak bereaksi ketika mereka mendengar itu. Namun, beberapa dari mereka memandang Su Zimo sambil berpikir. Selama beberapa hari berikutnya, Su Zimo terus keluar pada malam hari dan membuka mulutnya. Pada hari itu, dia akan berada di gua, menyerap roh Qi untuk membuka meridian roh keempatnya. Pada hari ketujuh, ledakan keras bergema dari tubuh Su Zimo. Ledakan. Di bawah jubah hijaunya, meridian roh keempat bersinar terang dan jernih. Di dalamnya, energi roh memancar, menghasilkan suara gelombang tsunami. Dia sekarang menjadi 4 kultivator pendirian Yayasan 4 Meridian pada hari ketujuh. Pada hari ke-8, Su Xiaoning mencapai yayasan pendirian tahap akhir. Pada hari ke-9, Leng Rou dan sedikit lemak membuka meridian roh keempat mereka juga. Beberapa dari mereka memiliki ranah kultivasi terendah. Setelah memasuki medan perang kuno, mereka mendapat manfaat paling besar dari roh Qi yang sangat kaya dan yang pertama menerobos. Pada hari ke-10, orang lain menerobos. Ji Chengtian dari Ethereal Peak membuka meridian roh ke-6-nya. Mulai dari meridian roh keempat, semakin sulit untuk membuka meridian selanjutnya. Bahkan, banyak pembudidaya terjebak di 3 pendirian yayasan meridian sepanjang hidup mereka tanpa bisa maju. Ada beberapa alasan mengapa Ji Chengtian adalah yang pertama di antara 5 pendiri-pendiri yayasan meridian yang berhasil menerobos. Sebagian, itu karena dia telah mengumpulkan cukup sumber daya dan membangun fondasi yang kuat. Selanjutnya, itu berkat keterampilan rahasia Ethereal Peak, Ethereal Foundation Establishment. Yang paling penting, dia memiliki sikat dekat dengan kematian dalam pertempuran itu 10 hari yang lalu. Itu memicu potensi kehidupan dari jauh di dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk melakukan terobosannya saat ini. Setelah 10 hari, kekuatan kelompok Su Zimo telah meningkat. Dengan demikian, kepercayaan semua orang dalam ekspedisi menuju reruntuhan kuno juga meningkat. Melihat semua orang sudah siap, Su Zimo melambai dan membubarkan formasi susunan gua, menyatakan dengan suara yang dalam, ayo pergi.